Tembakau di Temanggung itu adalah warisan nenek moyang dan kebanggaan seluruh masyarakat. Dan tembakau ini bagian dari harga diri masyarakat Kabupaten Temanggung. Ya. Pak Bambang, di Temanggung itu Ya. kalau harga tembakau tinggi, itu masyarakat berbondong-bondong naik haji, Pak. Semua mendaftar haji, gitu ya. Tetapi kalau harga tembakau jatuh, boro-boro mau mendaftar haji, masyarakat malah pada pergi keluar Jawa untuk menjadi buruh di mana-mana. Saya ingin meningkatkan perekonomian tembakau, bukan saja dari segi budidayanya, tetapi juga ingin mengembangkan industri-industri hasil tembakau. Yang selama ini Ya. tembakau ini hanya bergantung pada pabrik-pabrik besar. Ya. Nah, harus mulai Ya. dikembangkan. Selain tembakau kita jual kepada industri-industri rokok yang besar, juga harus mulai kita kembangkan Ya. industri-industri lokal di bidang pertembakauan Ya. agar ada nilai tambah buat seluruh Ya. masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Temanggung periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh yang penting di Kabupaten Temanggung, yaitu Bapak Muhammad Al-Khatib. Beliau adalah Ketua DPD Partai Golkar Temanggung dan sekaligus juga mantan Bupati atau Bupati Petahana. Apa kabar Pak Khatib? Alhamdulillah sehat, Mas Bambang. Baik. Pak Muhammad Al-Khatib lahir di Temanggung 30 Desember 1967, menyelesaikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelum berkarir di bidang politik, pernah bekerja sebagai wartawan, pernah menjadi redaktur Jogja Post, kemudian Jawa Post, dan koran Duta Masyarakat. Pernah menjadi konsultan di Kementerian Daerah Tertinggal, dan pernah bergabung di beberapa partai, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Nasional, yang terakhir di Partai Golkar dan menjadi Ketua Partai Golkar Temanggung, sekaligus juga Bupati Temanggung 2018-2023. Nah, Pak Khatib, mungkin ada hal yang terlewat dari perjalanan karir atau ada hal yang terkesan, hal-hal yang menarik, silahkan ditambahkan. Sudah lengkap, Mas Bambang Sadono. Mungkin hanya kurang satu, bahwa saya ini dari dulu selalu aktif di lingkungan Nahdlatul Ulama. Saya pengurus Ansor, dari Ansor di DIY, saya pengurus pusat GP Ansor dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Saya juga pengurus PBNU dan saat ini pun saya masih tercatat sebagai salah satu pengurus di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, baik. Kemudian punya pengalaman menjadi bupati. Mungkin ada hal yang bisa diceritakan selama jadi bupati, mungkin capaian-capaian yang berhasil diperoleh oleh Temanggung di bawah Pak Khatib. Silakan Pak Khatib. Ya, salah satunya bahwa Kabupaten Temanggung selama kepemimpinan saya
itu 2 kali berturut-turut mendapat gelar Kabupaten Terbaik tingkat nasional untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan PPD. Ini yang setiap tahun diberikan oleh Bappenas, oleh Presiden RI. Nah, Temanggung 2 kali, tahun 2020 dan tahun 2023. Ini Kabupaten Terbaik juara 1 nasional, tahun 19-nya juara 2. Itu Pak Bambang. Kemudian yang lain-lain ya selama saya jadi bupati, saya selalu berusaha bagaimana pemerintah itu bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh masyarakat. Baik. Nah, sekarang sebagai ketua partai, mungkin bisa diceritakan perolehan kursi di DPRD Temanggung untuk Partai Golkar pada Pileg 2024, karena itu akan menjadi pertimbangan atau dasar untuk mengikuti Pilkada 2024. Ya, saya mencalonkan bupati tahun 2018. Saat itu Partai Golkar hanya punya 5 kursi DPRD. Lalu saya menjabat bupati tahun 19 pemilu, Partai Golkar naik 1 kursi jadi 6 kursi. Lalu setelah itu saya menjabat bupati sambil jadi ketua DPD Golkar. Dan pemilu kemarin naik lagi 1 kursi. Saat ini Partai Golkar punya 7 kursi DPRD. Tetapi untuk bisa maju bupati harus didukung minimal 9 kursi. Di Temanggung ini ada 4 partai politik yang kekuatannya kurang lebih hampir sama, yakni PDIP sekarang 8 kursi, kemudian Golkar 7 kursi, PKB 7 kursi, Gerindra 7 kursi. Ya, alhamdulillah Partai Golkar menjadi salah satu partai yang posisi partai dengan perolehan kursi yang banyak di Kabupaten Temanggung. Ya, Partai Golkar punya kursi yang relatif tinggi walaupun masih kurang untuk mencalonkan. Punya petahana, ya. Apa rencananya pada pilkada ini, Pak Hadi? Pada pilkada ini Partai Golkar berencana mengajukan calon bupati dari kader sendiri, yakni saya sendiri selaku Ketua DPD Golkar yang kebetulan sudah diberikan surat tugas oleh DPP Golkar untuk maju sebagai bupati. Nah, tetapi karena Partai Golkar tidak bisa maju sendiri, maka Partai Golkar akan berkoalisi dengan beberapa partai lain. Sejauh ini sudah berkomunikasi dengan Partai Amanat Nasional dan Partai Nasdem. Dua-duanya sudah memberikan surat rekomendasi dari DPP. Nah, kemudian Partai Persatuan Pembangunan ini sedang tahap di DPP untuk penerbitan surat rekomendasi. Karena di Partai Persatuan Pembangunan hasil rapat pleno DPC P3 Temanggung, juga hasil rapat para kiai-kiai Majelis Pertimbangan Partai, semuanya sudah sepakat untuk ikut mengusung calon bupati saya, M. Al-Khatib, dan pasangan wakil bupatinya namanya Bimo Anugoro. Gitu, Bang. Ya, baik. Jadi partai-partai ini sudah mendukung, pasangannya sudah ditentukan, ataukah mereka juga mengusulkan calon wakil bupati, Pak Hadi? Pasangannya yakni namanya Bimo Anugoro. Ini salah seorang anak muda asli Temanggung, tetapi memang lahir dan besar di luar, yang sekarang dia wira swasta, ya usaha dia banyak di Kalimantan Timur dan juga banyak di Jakarta dan juga di Temanggung sendiri, gitu Pak Umar. Jadi tidak merupakan representasi dari partai, ya wakilnya Pak Khadik ini. Ya, insya Allah nanti menjadi representasi semua partai, begitu.
representasi semua partai. Baik. Nah, Iya. masih ada 3 partai, yaitu tadi yang belum Ya, disebut, PDIP, PKB, dengan Gerindra. Nah, menurut Pak ya. Khadik, bagaimana prediksinya? Apakah tiga-tiganya akan mengajukan pasangan calon sendiri, atau ada kemungkinan juga akan berkoalisi di antara bertiga itu? Eh, saya belum tahu yang sebenarnya terjadi ya, tetapi dari kabar-kabar di lapangan nampaknya Gerindra dengan PKB juga sudah semakin dekat. Lalu sementara itu PDIP juga eh, nampaknya juga sudah semakin dekat dengan Partai Hanura ya. Nah, kalau betul itu saling berdekatan, lalu saling ada kesepakatan, mereka cukup untuk bisa mencalonkan sendiri-sendiri. Itu Abang. Iya. Baik, sudah kelihatan ancang-ancangnya ada 3 pasangan calon. Kalau tokoh-tokohnya yang akan maju, apa sudah mulai kelihatan? Baik yang dari koalisi PDIP maupun yang koalisi Gerindra PKB. Oh ya, di Pilkada Temanggung tahun 2024 ini, sebenarnya banyak sekali tokoh di Kabupaten Temanggung yang punya kapasitas dan punya kapabilitas untuk menjadi bupati. Banyak sekali tokoh-tokoh yang punya konsepsi, yang punya komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan layak untuk jadi bupati. Baik itu tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh partai politik, baik itu tokoh birokrasi maupun tokoh-tokoh informal di tengah-tengah masyarakat, sesungguhnya banyak sekali. Tetapi memang nama-nama yang muncul di bursa calon itu untuk sampai saat ini memang belum begitu banyak gitu. Nah, yang paling banyak disebut ya tentu saja diri saya karena saya seorang incumbent ya, 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 untuk maju bupati ini. Nah, tokoh-tokoh yang lain saya kira tiap masyarakat juga punya pandangan sendiri-sendiri, partai politik punya pandangan sendiri-sendiri. Nah, itu wajar-wajar saja. Dan kemungkinan di Temanggung, kalau menurut saya bisa muncul ya paling tidak 3 calon bupati lah, yang semuanya mungkin punya background, punya modal politik, modal sosial masing-masing. ya. Baik, Pak Khadik, sebagai petahana, banyak yang menilai kalau petahana itu selalu mempunyai beberapa faktor lebih. Apa yang dirasakan oleh Pak Khadik dalam persiapan pilkada ini? Eh, ya mungkin ya pandangan orang, petahana mungkin punya kelebihan, terutama dalam hal jaringan di tengah masyarakat, baik itu jaringan formal maupun jaringan informal. Juga mungkin petahana punya kelebihan dalam hal popularitas ya. Tetapi saya menyadari bahwa meskipun petahana, tetap saja kalau pilkada seperti ini sama-sama berangkat dari titik nol dengan yang bukan petahana. Sebab demografi pemilih juga bergeser banyak nih Pak Bambang Sadono. Banyak Ya, sekarang pemilih-pemilih milenial, yang pemilih-pemilih baru, yang nggak kenal saya juga selaku petahana. Oke ya, lah, saya ini tahun 2018, pilkada yang lalu, saya ini elektabilitas paling tinggi, popularitas paling tinggi, terbukti saya bisa memenangkan pilkada 50 calon, tetapi karena demografi tidak setinggi tahun dulu, elektabilitas saya tidak setinggi tahun 2018. Itu ya, saya sadari, dan oleh karenanya membutuhkan kerja keras untuk membangun popularitas dan elektabilitas dari nol. Artinya sama saja, ya. baik incumbent maupun tidak incumbent. Karena demografi Ya. pemilih ini bergeser, tentu semuanya harus bekerja keras, gitu, Bang.
Ya, baik. Nah, Pak Khadik sudah memimpin, sudah menjadi bupati. Eh, Menurut Pak Khadik, apa yang masih akan dikerjakan seandainya nanti jadi bupati lagi ke depan? Banyak sekali ya. Saya ini dulu jadi bupati tahun 2018. Saya meletakkan dasar-dasar antara lain bahwa negara harus memberi pengakuan, penghargaan kepada para guru-guru yang informal di tengah-tengah masyarakat. Ya, Salah satunya adalah para guru ngaji. Nah, ya, maka pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan insentif bulanan kepada para guru ngaji. Karena harus diakui bahwa para guru ngaji inilah orang yang paling berjasa meletakkan dasar-dasar membangun spiritualitas masyarakat dari titik nol. Sedangkan para guru ngaji ini semuanya sukarelawan. Semuanya ikhlas, mereka tidak ada yang membayar, dan tetapi juga sayangnya tidak pernah ada yang memperhatikan. Makanya ya, negara memperhatikan dengan memberikan insentif bulanan. Saya juga memberikan insentif bulanan kepada para ketua RT, ketua RW. Yang mohon maaf, di Kabupaten Temanggung, sejak zaman Majapahit, sejak zaman Mataram kuno, ya, belum pernah ada yang namanya insentif untuk ketua RT, ketua RW. Padahal di tengah-tengah masyarakat, ketua RT RW ini justru yang paling berat pekerjaannya. Misalnya saja, ya, ada penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Di mana-mana yang dihujat ketua RT, ketua RW. Ada ya, masalah di desa, ada kericuan, ada keramaian, ada apa-apa. Yang pertama paling repot adalah ketua RT. Tetapi ya. mohon maaf, sejak zaman Majapahit juga belum pernah ada penghargaan pada ketua RT RW. Maka saya meletakkan dasar. Saya meletakkan dasar tahun 2018, negara harus memberi penghargaan pada orang-orang yang Ya. bekerja di tengah masyarakat dengan penuh keikhlasan ini. Saya juga meletakkan dasar pemerintah atau negara memberi perhatian kepada masyarakat tidak mampu, khususnya ketika terjadi kematian atau ketika bela sungkawa. Banyak sekali masyarakat yang ketika salah satu keluarganya meninggal dunia dalam kondisi sama sekali nggak punya uang, sedangkan dia harus menjamu tamu, dia harus mengadakan yasinan selama seminggu, ini tradisi di Temanggung ya, tetapi nggak Ya. punya uang. Nah, pemerintah kabupaten memberikan santunan setiap kematian ini kemarin 1.500.000. Nah, tapi sayang ini oleh PJ Bupati ini tidak diteruskan ini program saya ini. Ya. Kemudian insentif untuk RT RW juga dipotong ini jumlahnya. Maka saya ingin Ya. kembalikan lagi ini insentif RT RW. Syukur-syukur akan saya tambahi. Juga insentif untuk guru ngaji. Syukur-syukur akan saya Ya. tambahi, Pak Bambang. Santunan Ya. kematian akan saya berikan lagi kepada seluruh masyarakat. Nah, ini antara lain. Ya. Di samping itu, banyak sekali agenda yang ada di Temanggung. Salah satunya, Kabupaten Temanggung harus dibangun menjadi kabupaten yang modern. Baik modern dari segi sarana prasarananya, modern dari segi penyelenggaraan pemerintahannya, modern dari segi platformnya, pemerintahan secara digital, kemudian kota digital, ini harus mulai dibangun agar bisa mendukung anak-anak muda kita bisa beraktivitas ekonomi kreatif. Kalau desa-desa bisa menjadi desa digital, maka akan ada sektor ekonomi baru, ekonomi kreatif, melibatkan anak-anak muda kita, itu menjadi pemasukan baru bagi ekonomi di tengah-tengah masyarakat, itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung. Juga agenda membangun pariwisata di Kabupaten Temanggung yang disadari bahwa kabupaten-kabupaten di sekitar Temanggung juga terus berkembang di sektor pariwisata. Kita ingin Temanggung yang posisinya persis berada di tengah-tengah Jawa Tengah, terkoneksi dengan pusat-pusat keramaian di Jawa Tengah, ini menjadi destinasi andalan, sehingga bisa menjadi pemasukan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Demikian Pak Bambang. Baik, Pak Khadik sudah menyebut tadi ya ekonomi baru, ekonomi digital.
Tapi di Ya, Temanggung ada ekonomi tradisional, yaitu ya, perekonomian tembakau. Apa yang betul. akan dilakukan Pak Khatik? Ya, Tembakau di Temanggung itu adalah warisan nenek moyang dan kebanggaan seluruh masyarakat. Dan tembakau ini bagian dari harga diri masyarakat Kabupaten Temanggung. ya, Pak Bambang, di Temanggung itu ya. kalau harga tembakau tinggi, itu masyarakat berbondong-bondong naik haji, Pak. Pak. Semua mendaftar haji, gitu ya. Tetapi kalau harga tembakau jatuh, boro-boro mau mendaftar haji, masyarakat malah pada pergi keluar Jawa untuk menjadi buruh di mana-mana. Saya ingin meningkatkan perekonomian tembakau, bukan saja dari segi budidayanya, tetapi juga ingin mengembangkan industri-industri hasil tembakau. Yang selama ini Ya, tembakau ini hanya bergantung pada pabrik-pabrik besar. ya, Nah, harus mulai ya, dikembangkan. Selain tembakau kita jual kepada industri-industri rokok yang besar, juga harus mulai kita kembangkan ya, industri-industri lokal di bidang pertembakauan ya, agar ada nilai tambah buat seluruh ya. masyarakat. Itu. Ya, baik, luar biasa. Pak Khatik, terakhir, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat atau warga Temanggung agar mereka mengerti mengenai apa yang yang sudah Bapak lakukan dan akan Bapak lakukan, sehingga nanti akan simpati dan memberi dukungan supaya Pak Khatik bisa terpilih kembali. Yang akan saya lakukan, saya ingin menyebarkan kesadaran baru bagi seluruh Ya, masyarakat bahwa Temanggung harus berubah. Bukan hanya berubah kotanya menjadi kota modern, platformnya menjadi platform modern, tetapi juga mindset masyarakat juga harus mulai berubah. Oleh karena itu, pendidikan penting sekali. Peningkatan kualitas pendidikan dan bahkan pendidikan life skill untuk masyarakat. Ini sangat penting. Karena dengan pendidikanlah kita bisa meningkatkan martabat seluruh masyarakat. Saya akan terus berkampanye, sambil berkampanye politik pilkada, sambil juga terus menyebarkan kesadaran baru tentang bagaimana kita membangun Temanggung di era yang sudah sangat modern seperti sekarang ini. ya. Baik, terima kasih Ya. sekali Bapak Muhammad Al-Khatik, Ketua DPD Partai Golkar Temanggung, sekaligus mantan Bupati atau Bupati incumbent yang mempersiapkan diri untuk mencalonkan kembali. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan kalau terpilih Amin. kembali benar-benar memberi Amin. manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Temanggung. Amin. Terima kasih. Amin. Terima Wassalamualaikum kasih Pak Bambang. warahmatullahi wabarakatuh.